Baik, salam Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, di rumah masing-masing, kita bersyukur untuk kembali dapat bertemu, meskipun sebagian bisa bertemu bersama, bisa sebagian harus dengan online, tapi kita bisa bersyukur untuk dapat masih hidup ya, masih hidup dan masih bertemu ya. Di dalam minggu ini tentu kita mengalami kabar bisa dibilang duka cita, tapi juga sebenarnya sukacita ya, karena senior kita, penuntun motivator, teladan, sudah berjuang dan mengakhiri pertandingan dengan baik ya. Dan sudah di surga, dan saya kadang membayangkannya bagaimana pendeta Markus dengan pendeta Sandro di sana, kemudian diskusi tentang apa yang sudah mereka lakukan gitu ya, dan kadang menarik memikirkan itu. Dan ya seperti kata Pak Bintang, hidup inilah yang meneruskan begitu ya. Dan sebenarnya di dalam Tuhan ada sukacita, meskipun saya tahu ada kesedihan dari keluarga yang ditinggalkan dan kita patut juga merasakan itu, tetapi di satu sisi ada sukacita karena jaminan ya, dan banyak memori yang penguatan yang saya renungkan. Terima kasih untuk bimbingan dari pendeta-pendeta yang luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu, seperti yang saya pikirkan, bahwa di minggu terakhir setiap bulan kita akan membahas tentang satu doktrin ya. Bulan yang lalu kita membahas tentang doktrin kitab suci, Alkitab. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keselamatan. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, doktrin tentang keselamatan sudah sangat sering kali diperdengarkan atau dibahas, apalagi kita yang sudah meyakini keselamatan di dalam diri kita. Tetapi saya mau katakan bahwa jika ada satu doktrin yang perlu untuk diajarkan terus-menerus, lebih dari doktrin yang lain, itu adalah doktrin keselamatan. Seorang teolog terkemuka, Charles Ryrie, mengatakan bahwa harusnya 70-80% dari khotbah setiap minggu itu mengkhotbahkan tentang Injil keselamatan. Jadi kalau ada di dalam pelayanan satu orang pendeta begitu selama 60 tahun atau 70 tahun, harusnya 40-50 tahun dia berkhotbah tentang Injil keselamatan, doktrin keselamatan. Selebihnya boleh yang lain. Itu kenapa? Karena itu yang paling penting, gitu ya. Itu yang paling esensial. Itu adalah tema besar dari Alkitab. Itu adalah tema besar dari rencana Allah. Rencana Allah terhadap semua ciptaan. Nah, kita akan merenungkan itu. Saya akan share screen sebentar. Ya, doktrin keselamatan ya. Apa yang kita pikirkan tentang doktrin keselamatan ketika kita perlu merenungkan kembali keselamatan yang sudah kita nikmati, begitu ya. Kita akan merenungkan kembali bagaimana kita mendapatkan itu, menikmati itu. Kebutuhan akan keselamatan. Mengapa ya manusia itu membutuhkan keselamatan? Apa yang menjadi dasar manusia itu membutuhkan keselamatan? Seperti yang sudah kita ketahui sama, alasan manusia membutuhkan keselamatan adalah karena manusia itu berdosa. Sejak dari awalnya, rencana Allah itu kan sudah benar, begitu ya, sudah baik. Manusia diciptakan sebagai perwakilan Allah untuk
menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Tetapi manusia gagal kan, mulai di Taman Eden manusia sudah gagal dan manusia berdosa. Nah, di Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Penekanan ini penting. Semua orang, bukan sebagian orang, tetapi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa sih maksudnya berdosa itu? Berdosa, kata berdosa dalam bahasa aslinya secara harafiah itu berarti lari dari target, lari dari sasaran, lari dari tujuan yang sudah ditetapkan. Sebenarnya Allah sudah punya target, sudah punya tujuan yang ditetapkan ketika menciptakan kita, menciptakan seluruh ciptaan. Tetapi kita memilih target kita sendiri dan akhirnya lari dari target Tuhan. Lari dari target Tuhan berarti itu pelanggaran, berarti itu kejahatan, berarti itu dosa. Nah, mari kita renungkan Roma 3 ayat 23, Bapak Ibu. Di situ ada disebutkan, karena semua orang yang saya tandai merah telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jika di dalam bahasa Indonesia kita melihat telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, jika kita lihat ini seperti paralel ya, sama-sama telah. Di situ menggunakan kata telah. Kata telah ini seakan-akan dua-duanya adalah bentuk lampau. Sudah terjadi. Telah berbuat dosa berarti sudah melakukan dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah berarti sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah terjadi. Tetapi yang menarik di dalam struktur bahasa aslinya ada perbedaan. Kata telah berbuat dosa itu juga memang kata kerja, sama dengan telah kehilangan. Itu dua-duanya sama-sama kata kerja. Tetapi telah berbuat dosa itu memang bentuknya lampau, merujuk kepada semua orang. Artinya apa? Semua orang memang sudah melakukan dosa. Siapapun dia sudah berdosa. Sudah terjadi dia berdosa. Nah, telah kehilangan kemuliaan Allah, di situ bentuknya present, itu bentuknya sekarang, bukan lampau. Jadi apa? Akibat dari yang dilakukan di lampau itu berdampak ke sekarang. Di dalam bahasa Yunani, jika ada bentuk kata present, itu berarti kini dan seterusnya. Atau continuous, atau terus-menerus. Nah, menarik untuk merenungkan ini, bahwa sebenarnya ketika semua orang telah berbuat dosa, semua orang kehilangan kemuliaan Allah sekarang. Dan selamanya. Itu maknanya. Dan yang menarik lagi, telah berbuat dosa di situ kata aktif, Bapak Ibu. Artinya apa? Kita yang berbuat dosa. Kita di situ yang sebagai pelakunya, yang aktif sebagai subjeknya. Itu mengatakan, itu struktur katanya merujuk kepada indikatif aktif, atau mengindikasikan bahwa kita yang berdosa, yang melakukan dosa itu kita, manusia. Subjeknya itu semua orang. Tetapi ketika kita lihat telah kehilangan kemuliaan Allah, di situ indikatif pasif. Apa? Kita nerimo. Artinya Allah mengambil kemuliaannya, kita pasif, kita nerima, kita pasrah. Oh iya, Tuhan mengambil, Tuhan yang mengambil kemuliaannya, dan kita harus menerima, kita pasif. Dan kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun, bertindak aktif untuk mengambil kemuliaan itu kembali. Tidak bisa. Kenapa? Karena ketika Tuhan mengambil kemuliaannya, itu adalah konsekuensi dari keaktifan kita sebelumnya. Keaktifan kita apa? Berdosa. Kita aktif berdosa, sekarang kita pasif menerima kehilangan kemuliaan Allah. Tidak hanya sekarang, tetapi juga seterusnya. Dan pada saat berdosa itu juga. Yang menarik itu memang bentuk lampaunya itu di dalam bahasa Yunani banyak jenis bentuk lampau, tapi di sini dia menggunakan auris. Auris ini apa? Sekali terjadi. Sekali terjadi. Artinya apa? Saudara, dosa
Meskipun itu hanya mencuri satu biji karet gelang dengan mencuri 1 triliun, itu sama. Ketika itu sekali terjadi, itu tetap dosa. Ketika kita meleset dari sasaran Allah, melesetnya itu 1 senti dengan 1 kilometer, itu sama saja. Itu tetap namanya meleset. Itu tetap namanya pelanggaran. Tidak ada bedanya. Terkadang kan kita merasionalisasi. Dosa, saya kan, misalnya saya disuruh orang tua saya ambil gaji begitu kan. Kemudian gajinya sebenarnya 1 juta. Saya kasih 950. Saya kan cuma ngambil 50.000 juta. Itu pun untuk minyak. Tapi sama sebenarnya. Mau saya ambil itu 50.000 atau mau saya ambil semua, itu tetap dosa. Nah, di Mazmur 51 ayat 5 juga berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosa. Ini merujuk kepada gambaran diri kita, ya, bahwa dosa itu adalah dosa secara pribadi. Dosa kita dilakukan secara pribadi. Dan dosa itu merujuk kepada dosa pribadi. Kalau kita lihat di dalam konteks Mazmur 51 ayat 5 ini, konteksnya apa ya? Ini konteksnya kan ketika Daud mengakui dosanya ketika ditegur Nabi Nathan dengan keras bahwa dia melakukan skandal seksual dengan Bathsheba, ya. Terjadi perselingkuhan seksual. Dan dia di sini bertobat. Tetapi ketika dia mengakui ini bukan hanya merujuk kepada dosa seksual yang dilakukan, tetapi merujuk kepada semua pelanggaran. Dan perhatikan kata sadar di situ menggunakan kata yada. Mungkin saudara yang sudah pernah mengikuti seminar Dr. Andi Wijaya, itu ada yada institut, ya. Di situ sudah dijelaskan bagaimana yada ini merujuk kepada pengenalan yang intim, pengetahuan yang dalam tentang sesuatu. Nah, ketika Daud menuliskan ini, dia sadar secara mendalam akan pelanggarannya. Dia yada, dia menyadari sepenuhnya dosanya sebagai orang yang gagal. Padahal dia orang yang diurapi Tuhan. Tapi dia menyadari itu, ya, dia gagal. Dia bertobat. Nah, konteks yang dialami Daud ini bisa kita paralelisasi, Bapak Ibu, di dalam diri kita. Bahwa Daud berselingkuh secara seksual. Bukankah setiap kita juga telah berselingkuh secara rohani? Mengkhianati Allah karena dosa-dosa kita. Lihat kegagalan bangsa Israel itu kenapa, ya? Kalau kita renungkan, intinya mereka gagal itu kenapa? Karena serong secara rohani, kan? Karena berselingkuh secara rohani, kan? Harusnya mereka itu menyembah, sudah dibilang Adonai Elohim. Tetapi yang disembah itu apa? Baal, Molek, kemudian dewa-dewa yang lain yang ada di bangsa-bangsa lain yang di Kanaan. Sudah dibilang sama Tuhan, Kerem, apa? Basmi, bersihkan semua, nggak ada sisa, bakar semua. Tapi disisain. Pembersihannya dibiarkan, sayang, bisa dijadikan budak. Akhirnya apa? Apa yang mereka percayai berpengaruh. Jangan kawin dengan bangsa lain. Jangan ambil bangsa lain untuk menjadi istri atau suami anakku. Lah dikawinkan, kawin campur. Selesai. Perselingkuhan secara rohani terjadi. Itu kegagalan bangsa Israel. Dan itu, pola itu masih terjadi bagi kita saat ini. Perselingkuhan secara rohani terjadi. Sehingga layak kita berdoa seperti doa Daud. Mengakui dosa seperti dosa Daud. Kenapa? Karena kita sudah meleset dari sasaran Tuhan. Nah, yang menarik di situ, bergumul dengan dosaku, itu merujuk kepada pergumulan yang terus-menerus, ya. Itu seperti begini, ya, dihadapkan dengan dosa itu. Di depan begini. Jadi Daud tidak akan bisa lari kemanapun. Begitu dia menoleh, dosa itu di depannya. Begitu dia menoleh, dosa itu di depannya.
Dalam bahasa aslinya seperti itu. Jadi dia nggak bisa lari. Dan itu terus menerus. Itu menghantui dia. Itu mengganggu. Inilah alasan kita membutuhkan keselamatan. Mengapa manusia membutuhkan keselamatan? Karena orang berdosa, manusia berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti tadi, kita ini pasif ketika kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak bisa aktif untuk mengambil kemuliaan itu kembali. Bahkan di dalam dosa pun, kita tidak sadar bahwa kita membutuhkan kemuliaan itu kembali. Itu lebih parahnya itu. Bahkan kita tidak menyadari kebutuhan kita akan keselamatan. Kita bangga akan keberdosaan kita. Efesus 2 ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini juga sama. Di dalam bahasa Indonesia seakan-akan itu dahulu sudah terjadi. Tetapi di dalam bahasa aslinya itu merujuk kepada present. Kamu sekarang sudah mati, bukan dulu, sekarang. Sekarang, detik ini, kamu sekarang sudah mati. Karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa itu fakta. Itu kenyataannya. Bukan dulu, sekarang. Detik ini, saat ini. Kenapa mati? Karena upah dosa adalah kematian. Dan kematian di sini adalah kematian kekal. Roma 6 ayat 23. Bukan hanya kematian secara fisik, tapi juga kematian secara rohani, jiwa. Jiwa mati secara kekal. Kita sekarang mati karena dosa kita. Udah, boy. Kamu dihidupin aja sih. Jangan dihidupin loh. Nah, ada perlengkapan keselamatan. Bagaimana keselamatan itu bisa tersedia? Pertama, keselamatan adalah karya Allah Tritunggal. Doktrin Tritunggal adalah doktrin yang esensial dalam kekristenan. Dan jika ada orang yang menyangkal atau mengajarkan yang berbeda dari doktrin atau yang tidak mengakui doktrin Tritunggal, saya pastikan itu tidak benar. Saudara tahu Paul Zhang yang ada di Jerman itu, apologet itu, penginjil itu, YouTuber itu yang sekarang masih kasusnya diburu. Jadi saya beberapa waktu mengikuti Facebooknya Bapak Ibu. Karena saya lihat, oh ini pelayanannya luar biasa. Dia berapologetik ya, dia banyak berdebat, tapi dia juga banyak membaptiskan orang. Kemudian pada satu ketika dia menuliskan bahwa dia tidak mengakui Allah Tritunggal. Yang dia akui itu hanyalah Allah Bapa dan Allah Putra, Allah Anak. Dan dia berkata, Roh Kudus memang Tuhan, tetapi Roh Kudus itu bukan suatu pribadi yang lain. Artinya apa? Hanya ada dua pribadi. Memang ada semacam Roh Kudus itu hanya semacam kuasa Tuhan. Saya berpikir ini ajarannya sudah aneh. Saya tidak ikutin lagi. Karena dia jelas-jelas menyatakan dia tidak percaya dengan doktrin Tritunggal. Dia percaya ada Roh Kudus, tetapi dia tidak percaya doktrin Tritunggal. Wah. Itu menyesatkan. Keselamatan adalah karya Allah Tritunggal. 1 Yohanes 5 ayat 7 berkata, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, yang merujuk kepada Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi keselamatan adalah karya Allah Tritunggal. Bukan karya Allah Tritunggal. Kedua adalah keselamatan telah direncanakan sejak semula. Bukan seketika. Bukan dadakan-dadakan ya. Tapi sudah sejak semula. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita tahu bahwa korban penebusan, korban perdamaian di dalam perjanjian lama itu selalu merujuk kepada penumpahan darah domba yang tak bercacat. Dan itu adalah simbol gambaran dari anak domba Allah sendiri yang nantinya akan dikorbankan di atas Kalvari, di atas kayu salib, darahnya tertumpah. Dan itu korban sekali untuk seterusnya. Orang perjanjian lama diselamatkan karena akan melihat korban yang akan datang. Kita yang sudah lewat dari masa perjanjian baru diselamatkan karena kita melihat korban yang sudah dikorbankan di atas kayu salib di Kalvari, yaitu Tuhan Yesus. Jadi keselamatan itu tetap di dalam Tuhan Yesus. Tidak bisa kambing domba atau sapi menyelamatkan. Itu hanya simbol, hanya gambaran. 1 Petrus 1 ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Sejak semula berarti. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ini membuktikan bahwa keselamatan telah direncanakan sejak semula. Bukan mendadak, bukan seketika. Perlengkapan keselamatan ketiga adalah Allah menyediakan keselamatan berdasarkan kasih-Nya. Lah ini dia. Apa dasarnya ya? Tuhan mau menyediakan keselamatan itu. Apakah ada sesuatu yang menarik dari kita gitu ya? Tidak ada sebenarnya. Ketika kita sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, itu sudah selesai. Dan Tuhan kalau mau, ya sudah memang selesai. Hubungan sudah putus. Sudah cerai, talak 5. Tetapi puji Tuhan ya, kasih Allah luar biasa. Dan Allah menyediakan keselamatan berdasarkan kasih-Nya itu. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saya dan saudara, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Apakah saudara sudah percaya kepada Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari, percayalah kepada Yesus, supaya engkau tidak binasa. Jika saat ini engkau belum percaya kepada Yesus, percayalah kepada Yesus, beriman kepada Yesus, supaya engkau tidak binasa. Karena hanya di dalam Yesus ada kehidupan kekal. Hanya di dalam Yesus kita bisa mengalahkan kebinasaan. Tubuh sekarang pasti akan mati, tetapi nanti kita akan punya tubuh yang baru, yang kekal. Jiwa kita akan kekal. Di luar Yesus kekal juga, tapi di neraka. Percaya kepada Yesus. Yang keempat, keselamatan tersedia melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ibrani 9 ayat 22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dan darah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Simbol darah itu penting sekali. Dan di perjanjian baru juga ada simbol darah ya. Ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, apa kata Tuhan? Inilah tubuh dari tubuhku, darah dari darah. Itu menjadi simbol. Anggur itu menjadi simbol darah Yesus. Dan itu penting. Karena simbol darah itu adalah simbol covenant, perjanjian. Simbol dari darah Yesus yang sudah tertumpah. Sealnya itu, pengikatan perjanjian itu, antara kita dan Allah adalah darah. Antara Allah dan Abraham adalah darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa.
Roma 5 ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Wah, yang tadinya sudah cerai, sudah tidak ada harapan untuk menyatu kembali di dalam iada, di dalam pengenalan yang sempurna akan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, melalui Tuhan Yesus, kita bisa mengalami iada itu kembali. Menyatu dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Luar biasa ya. Iada. Perlengkapan keselamatan yang kelima, Roh Kudus mewujudkan keselamatan dalam diri orang percaya. Tidak ada sesuatu inisiatif apapun yang bisa kita lakukan untuk mendapat keselamatan itu. Karena tadi bahkan kita pun nggak sadar kita butuh keselamatan di dalam keberdosaan kita. Tetapi Roh Kudus yang mewujudkan, Roh Kudus yang menginsafkan, Roh Kudus yang menyadarkan, Roh Kudus yang menyadarkan, sehingga kita sadar akan keberdosaan kita. Inisiatifnya dari Allah. Yohanes 16 ayat 7 sampai 11 ya. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ini menuju kepada Roh Kudus. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Lihat, ketika kita menyadari dosa kita, ini bukan tentang bagaimana kita menginsafkan diri kita. Bukan tentang bagaimana kita berinisiatif datang kepada Tuhan. Tetapi ini tentang bagaimana inisiatif Tuhan menginsafkan kita dan menyadarkan kita akan dosa kita. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan kebenaran, akan penghakiman, akan dosa. Kenapa? Karena kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penghakiman itu nyata ya. Penghakiman itu nyata. Kita akan mengalami penghakiman. Tetapi puji Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, kita selamatkan. Lalu apa syarat-syarat untuk keselamatan? Bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan? Syarat yang pertama adalah pertobatan. Seseorang yang bisa diselamatkan adalah seseorang yang bertobat. Metanoia. Yang menarik adalah yang kami bahas di kelas pertobatan Paulus. Tapi di dalam teksnya itu, Kisah Para Rasul berapa? 9 atau berapa? Tetapi di dalam teksnya itu tidak ada satupun kata pertobatan. Tidak ada satupun kata metanoia. Tetapi kenapa dibuat di sisi pertobatan Paulus? Saya izin minum sebentar Bapak Ibu. Ya, kita masih di pertobatan ya, belum ke iman. Jadi syarat pertama adalah pertobatan. Bagaimana seseorang bisa diselamatkan adalah melalui pertobatan. Tapi Paulus memang di dalam pertobatannya teks itu tidak ada merujuk satu kata pun terhadap metanoia.
Itu seperti pertobatan Paulus itu sesuatu yang unik, ya. Benar-benar unik. Benar-benar unik. Tetapi kita secara umum harus mengalami metanoia. Kisah Para Rasul 2 ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Inilah penginjilan yang luar biasa, ketika orang yang diinjili yang menantang, bukan orang yang menginjili. Lalu jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lihat itu kata bertobat, ya, saya sudah tandai. Bertobatlah merujuk kepada kata kerja. Itu kata kerja, itu harus sesuatu yang harus dilakukan. Dikerjakan. Dan di situ bentuknya, itu bukan bentuk permintaan. Yuk bertobat yuk. I'm calling you. Saya panggil engkau, yuk bertobat yuk. Bukan permintaan, tapi perintah, imperatif. Itu perintah. Perintah itu gimana? Itu kira-kira kalau Pak Presiden ngomong gini, Pak Luhut, tolong turunkan angka COVID. Nah, Pak Luhut sebagai jenderal lapangan apa? Harus melakukan itu. Kenapa? Karena yang dibilang Pak Jokowi bukan ajakan, tetapi command, imperatif, perintah dari presiden kepada menterinya, dan itu harus dilakukan. Nah, lihat bagaimana ada otoritas di dalam diri Petrus, dia terima. Ini kan setelah mereka mengalami menerima Roh Kudus, ya, di ruang atas, dan ada seperti lidah api. Hati-hati, jangan bilang itu api, ya. Kalau itu api mereka gosong semua itu. Itu seperti lidah api. Dan ada otoritas, ada kuasa, seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus. Aku akan memberikan kuasa. Di dalam kuasa itulah ada perintah. Ini perenungan bagi kita. Jadi ketika kita bersaksi menginjili, kita bukan mengajak orang untuk bertobat, tapi kita memerintahkan di dalam otoritas Tuhan orang untuk bertobat. Imperatif. Amen. Bukan ajakan. Inilah pentingnya. Ini bukan permainan psikologis, Bapak Ibu. Ini bukan permainan atau teknik psikologi. Bukan. Injil itu bukan tentang teknik psikologi. Injil itu bukan tentang teknik meyakinkan orang. Injil itu bukan tentang teknik membawa orang, kemudian yuk digiring, kemudian ayo diambil. Dipancing, kemudian dijala, ditarik. Bukan. Itu bukan tentang teknik psikologi. No. Ini tentang kuasa Tuhan. Ini tentang otoritas yang ada di dalam diri orang percaya untuk menyatakan imperatif perintah pertobatan kepada orang yang belum percaya. Ini bukan permainan psikologi. Dan ini juga berbentuk auris. Bertobat itu sekali. Percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sekali untuk selamanya. Auris. Sekali terjadi di masa lampau. Dan sekali terjadi di dalam hidup kita. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Hati-hati. Di sini. Jangan seakan-akan kita memahami bahwa baptisan adalah syarat keselamatan. Baptisan bukan syarat keselamatan. Keselamatan sempurna di dalam penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi ini juga merujuk kepada pentingnya baptisan. Kenapa? Itu menjadi simbol, menjadi bukti seketika itu juga. Kalau penginjilan sekarang ini yang juga dikatakan oleh David Platt, kalau saudara baca di bukunya yang diradikal itu, metode penginjilan yang sekarang itu
Kita seperti menggiring orang dengan langkah-langkah tertentu, kemudian pada akhirnya kita akan membawa dia kepada satu doa tahayul tertentu, kemudian sudah selesai selamat. Itu David Platt yang bilang di buku yang The Radical itu ya. Tetapi bukan seperti itu. Tuhan Yesus dulu tidak punya metode penginjilan seperti itu. Bukalah hatimu, terimalah aku. Tidak. Ketika percaya kepada Yesus dibutuhkan suatu ketaatan seketika sebagai bukti, sebagai gambaran pertobatan itu. Memang baptisan itu bukanlah syaratnya, tetapi itu adalah bukti dan gambarannya bahwa kita beriman dan percaya di dalam Yesus. Bukan hanya sekedar mengucapkan satu rumusan konsep doa singkat tertentu. Maka dosamu akan ditutup. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat. Apa arti kata metanoia secara harafiah? Di dalam kamus itu merujuk kepada perubahan pikiran yang merasa ngeri akan dosa dan pelanggarannya, yang memutuskan untuk memiliki hidup baru, sehingga meliputi pengakuan dosa dan penyesalan atas dosa, mengalami perubahan hati, dan tanda-tanda dibuktikan dengan perbuatan baik. Jadi kalau ada orang yang bilang tobat, tapi tanda-tandanya nggak ada, ya makanya lucu. Itu bertobat beneran atau enggak? Karena harus ada tanda-tandanya, harus ada gejala-gejala yang bisa diamati secara langsung, secara indrawi. Agus Strong menyatakan bahwa Agus Strong ini seorang teolog baptis, sistematika teologi, teolog besar baptis. Pertobatan adalah perubahan pemikiran yang meliputi satu, perubahan pandangan, perubahan perspektif, yaitu perubahan kehidupan akali. Ya, ada akali, ada akal, mind, yang mengakui dosanya pada Allah dan layak dihukum. Kita yada, kita menyadari seperti Daud tadi, kita yada secara akali, kita yada, kita mengakui bahwa kita berdosa pada Allah dan kita layak dihukum secara kekal. Yang kedua adalah perubahan perasaan, feeling, empati. Di dalam apa? Kehidupan batiniah seseorang yang menyesal atas keberdosaannya yang melawan Allah. Jadi kata penginsafan itu Bapak Ibu, insaf itu bukan sekedar menyesal ya. Ketika dikatakan tadi bahwa Roh Kudus akan menginsafkan dunia, bukan hanya oh Tuhan, aku insaf, aku menyesal. Secara emosi menangis, wah, luar biasa guling-guling. Lompat-lompat. Habis itu jatuh begitu. Ini bukan hanya tentang itu, bukan hanya tentang penyesalan. Itu hanyalah salah satu bagian dari itu. Makanya perlu ada perubahan pikiran. Perubahan batiniah, penyesalan atas keberdosaan kita melawan Allah. Dan yang ketiga adalah perubahan tujuan. Nah, ketika kita sudah berubah secara akal, paham secara akal bahwa kita berdosa, dan perasaan kita juga terbuka, batiniah kita terbuka. Akhirnya apa? Kita punya tujuan. Ada perubahan tujuan. Yang dimana ini termasuk karsa, kehendak. Seseorang yang memutuskan untuk mulai sekarang, mulai detik ini, sejak aku percaya Yesus, aku akan mencari Allah dan kebenarannya. Menarik ya. Ketika kita kehilangan kemuliaan Allah, kita pasif. Allah mengambil kemuliaannya. Tetapi di dalam Yesus Allah memberikan kemuliaan itu kembali. Dan di dalam kemuliaan itu, kita bisa kembali aktif. Aktif apa? Untuk bersekutu, mencari Allah, mencari kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, ada perubahan pikiran, bertobat adalah perubahan secara akali, perubahan secara batiniah, dan perubahan di dalam kehendak, tujuan hidup.
Pertobatan merupakan penyerahan dosa daripada penyesalan dosa. Jadi nggak cukup menyesal. Aku nyesal. Tapi nyesal aja, berubahnya enggak ya. Itu kayak residivis ya, koruptor kayak gitu. Kalau konferensi pers, ya hilang, nyesal. Masuk bui 2-3 tahun keluar, habis itu dikasih lagi jadi komisaris, korupsi lagi. Daftar lagi jadi anggota DPR, korupsi lagi. Kenapa? Tidak ada perubahan. Hanya penyesalan. Palsu penyesalan. Harus ada penyerahan. Ya. Give up. Menyerahkan semua kelemahan itu. Supaya diampuni. Dan pertobatan adalah berbalik ke arah 180 derajat. Saudara sudah tahu perumpamaan Tuhan Yesus tentang prodigal son itu, anak yang hilang itu. Sudah habiskan harta bapaknya, tapi akhirnya kembali. Bapak menerima ya, hati bapak luar biasa. Dan anak itu berbalik 180 derajat. Perubahan terjadi. Seperti itulah kira-kira gambaran pertobatan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, di dalam keselamatan untuk bisa menerima keselamatan adalah iman. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini konteksnya ketika kepala penjara di Filipi bertanya kepada Pak Paulus dan rekan-rekan. Dan percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Hati-hati, bukan berarti ketika satu kepala rumah tangga selamat, otomatis langsung anak istrinya ikut selamat. Bukan. Ini maksudnya, karena bertobatnya satu orang di dalam rumah, itu akan menghadirkan potensi. Orang yang lain di dalam rumah akan mendengar tentang keselamatan. Sehingga bisa menerima keselamatan. Mereka harus tetap secara pribadi percaya. Anak, istri, pembantu, atau siapapun yang ada di rumah, budak pada masa itu ya, harus secara pribadi percaya pada Tuhan Yesus. Dan dengan tobatnya kepala keluarga dalam konteks ini, potensi itu akan lebih besar terjadi di dalam rumah. Percaya itu sama dengan beriman. Ini sepertinya sama dengan kalau kita para prase, Paulus juga sedang mengatakan bahwa berimanlah pada Tuhan Yesus maka engkau akan selamat. Dia mengatakan itu pada kepala penjara di Filipi. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Keselamatan itulah. Makanya kan kami tadi membahas ini sedikit dengan istri. Lalu kan ada gejala-gejala yang bisa diamati ya kalau orang percaya begitu. Tetapi jika 1-2 hal gejala-gejala itu tidak tampak, bagaimana kita tahu orang selamat? Enggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu itu. Karena kita nggak bisa lihat itu. Makanya perlu ada bukti indrawi gitu. Ada gejala-gejala yang bisa diamati. Orang selamat itu ada perubahan sikap, ada perubahan arah hidup, ada perubahan kehendak mengambil keputusan. Kan lucu aja. Belum selamat, tiap hari ke kedai tua mabuk-mabukan, tapi mengatakan sudah selamat, dibaptiskan, tapi balik lagi ke situ, tiap hari ke situ. Alasannya PI katanya. Tapi mabuk juga gitu. Nah, secara gejala kok nggak menunjukkan keselamatan ya. Nah, kita nggak bisa menghakimi, tetapi dari gejalanya kan kita bisa menilai. Tapi pada akhirnya memang Tuhanlah yang tahu keimanannya. Lalu apa sih hasil dari keselamatan? Hasil dari keselamatan. Hasil dari keselamatan yang pertama adalah mengalami kelahiran baru. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus di Yohanes 3. Lahir baru artinya apa? Allah menjadi bapaknya, Yesus menjadi brother-nya,
anak yang sulungnya saudara tertua, kakak tertua. Yesus menjadi saudaranya, dan ia bersama dengan Tuhan Yesus menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dan Roh Kudus menjadi penuntun hidupnya pada jalan kebenaran dan menguatkannya senantiasa di dalam perjalanan itu, sampai nanti benar-benar bertemu dengan Bapa di surga. Yohanes 1, 12-15. Kemudian hasil keselamatan yang kedua adalah memiliki hidup kekal. Yohanes 5 ayat 24. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tuhan. Kemudian hasil keselamatan yang ketiga adalah menjadi ciptaan baru. Bahwa orang yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Masih ada hubungannya dengan khotbah saya minggu yang lalu. Jangan kita biarkan diperhambakan oleh hal yang lama, yang mengikat kita. Yang lama sudah berlalu. Dan harus berjuang kita di dalam natur baru kita, ciptaan baru kita berjuang di dalam. Hasil keselamatan yang keempat adalah diampuni seluruh dosanya. Efesus 1 ayat 7, seluruh dosanya diampuni. Kemudian apa? Didamaikan dengan Allah. Kita bahas tadi, didamaikan dengan Allah. Roma 5 ayat 1. Ada perdamaian. Terjadi lagi yada, mengenal Allah dengan benar. 6, memiliki jaminan untuk keselamatan jiwa dan tubuh yang baru. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 1 Korintus 15, 51-57. Bahwa sekarang kita percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang jiwa kita sudah dijamin selamat. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Hebatnya nanti, kita akan mengalami tubuh yang baru. Kita akan diberikan tubuh yang baru. Yang tidak lagi akan mengalami sakit penyakit, yang tidak akan lagi mengalami degradasi, kematian, penuaan. Sekarang kan orang sibuk ya mencari formula untuk mencegah penuaan dini begitu ya. Atau mencegah penuaan. Di surga nanti tidak perlu lagi. Kita akan mendapatkan tubuh yang baru. Makanya dijaga tubuh saudara ya, jangan dicoret-coret, jangan ditato-tato. Itu karya Tuhan ya, dan itu baik. Dikatakan tubuh kita ini baik Allah. Hasil keselamatan adalah yang ketujuh, orang percaya memiliki pembenaran. Bukankah di dalam hidup kita selalu sibuk mencari pembenaran? Ketika terjadi konflik, apa yang mau kita lakukan pertama kali? Pembenaran. Untuk siapa ya? Untuk diri kita. Bahwa pada prinsipnya aku bukan pihak yang bersalah. Pembenaran. Pasti yang bersalah itu adalah pihak yang seberang saya. Luar biasanya kita pun berani loh mengatakan itu kepada Tuhan. Di dalam keperdosaan kita kadang masih degil dan mencari pembenaran. Sampai akhir Roh Kudus menginsafkan kita, dan puji Tuhan, di dalam Tuhan Yesuslah kita bisa mengalami pembenaran, memiliki pembenaran. Artinya apa? Bisa menghadap Tuhan, menghadap Allah di dalam Tuhan Yesus. Dibenarkan. Luar biasa. Lalu apa tujuan keselamatan? Tujuan keselamatan adalah kembali ke masa penciptaan. Kembali mengalami persekutuan, kembali mengalami yada, kembali mengalami pengenalan akan Allah. Dipulihkan. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah kehilangan pengenalan akan Allah. Dan ketika kita diselamatkan, kita mengalami kembali. Sama seperti ketika rencana Allah sejak semula.
sasarannya sejak semula ketika menciptakan manusia dan menempatkannya di taman ini. Kita mau kembali ke mula-mula. Kembali ke situ. Ke titik itu. 1 Korintus 1 ayat 9. Dan tujuan keselamatan yang kedua adalah melayani Allah. Sebentar, laptopnya mau mati. Tujuan keselamatan yang kedua adalah melayani Allah. Efesus 2 ayat 10. Nah, di dalam keselamatan kita memiliki kasih akan Allah dan kita memiliki kasih akan sesama. Artinya apa? Ini dibuktikan dengan kita bisa berbagi terhadap sesama dengan apa kelebihan yang kita miliki. Kita berlebih di dalam materi, kita bisa berbagi materi kepada orang lain. Kita berlebih di dalam hikmat pengetahuan, kita bisa berbagi itu kepada orang lain. Apapun karunia yang Tuhan berikan, kita bisa berbagi itu kepada orang lain. Nah, inilah pentingnya. Kan banyak orang suka merenungkan Efesus 2 ayat 8, 9. Keselamatan bukan karena perbuatan. Hanya oleh karena kasih karunia, iman di dalam Yesus. Amin. Betul, puji Tuhan. Tapi kadang orang lupa baca ayat yang ke-10. Bahwa apa? Hasil dari keselamatan harus mengalami gejala-gejala yang bisa diamati dan bisa disaksikan. Gejala-gejala real, kalau kata dosen saya, yang real, kata Pak Pril, gejala-gejala yang real, yang bisa diamati. Apa? Menjadi berguna bagi orang lain. Karena dengan melayani orang lain kita melayani. Nah, untuk itu saya mendorong Bapak Ibu. Saya mendorong kita sekalian. Kita kan ini punya program ini. Memulai bantuan sosial sembako. Jadi mari kita berbagi Bapak Ibu. Saya mendorong. Jadi kalau saudara berlebih, mari memberi. Mari kita tolong-menolong. Kita mau lihat bagaimana Tuhan mengarahkan kemana arah pelayanan ini. Ya. Itulah kenapa kita tidak melakukan ini 1-2 kali. Tapi kita mau coba ini 5 bulan. Dan kita membutuhkan dana untuk itu. Mari kita sama-sama berbagi. Mari kita sama-sama memberi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mentransfer perpuluhan, ya, lebihkan 50.000, lebihkan 100.000. PA Bukora. 50.000-nya, 100.000-nya untuk dana sosial. Ya, saya mendorong kita sekalian untuk itu. Supaya apa? Ini juga menjadi satu bukti nyata, gejala yang real. Barangkali saya nggak akan tahu itu. Berapa jumlah yang saudara berikan. Yang tahu cuma Tuhan sama Kora dan saudara. Itu keuntungan bendahara ya di situ ya. Orang nggak tahu berapa yang dia kasih, tetapi dia tahu berapa orang yang orang sih. Gitu ya. Makanya gawat kalau jadi bendahara ini. Nah, saya mendorong supaya apa? Itu menjadi gejala yang bukti dari ayat 8 ayat 9 ini menjadi kita lakukan. Bukti dari ayat yang ke-10. Hasil dari ayat 8 dan yang ke-9 di Efesus 2. Melayani sesama itu melayani Allah. Nah, inilah bukti keselamatan. Apa buktinya bahwa kita setia pada Kristus? 1 Korintus 4 ayat 2. Makanya tadi saya bilang, kok mengaku orang selamat tapi kok kehidupannya nggak berubah? Balik lagi ke tua. Kemudian kesetiaannya kepada Kristus bagaimana? Apakah itu selamat? Kita tidak menghakimi, tetapi kita bisa melihat di jalan-jalan. 1 Korintus 4 ayat 2. Kemudian mengakui ketuhanan Kristus. Orang yang selamatlah orang yang bisa mengakui ketuhanan Kristus. Imam cakap, coba orang yang belum selamat, apakah bisa bilang, Yesusku,
Rajaku. Ketika kita bilang Tuhan Yesus itu Raja, kan berarti Tuhan Yesus itu Tuhan. Kurios, Theos, kata Thomas. Tuhanku dan Allah. Apakah orang yang belum percaya bisa berseru seperti Thomas berseru? Kurios Theos kepada Tuhan Yesus? Tidak. Hanya orang yang sudah diselamatkan yang bisa menyatakan itu. Kurios Theos. Tuhan Allah. Nah, bukti keselamatan yang ketiga adalah berbagi kepada orang lain. Lihat ketika Zakheus mengalami keselamatan, ya. Keselamatan juga ada di dalam rumah ini, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia juga anak Abraham. Dia langsung bagi-bagi hartanya kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki kesalahan. Seperti Zakheus juga. Kalau ada yang kuambil dari orang lain, ku kembalikan berapa kali lipat, katanya. Dia ingin memperbaiki kesalahan. Ada buktinya. Kemudian bukti keselamatan yang kelima adalah kesaksian Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Roma 8, 14 sampai 17. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus. Kata Tuhan Yesus, kita tidak bisa melihat angin kemana bertiup dari mana datangnya. Tetapi kita bisa merasakannya. Iya kan? Nah, kira-kira begitu. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tapi kita tahu bahwa di dalam diri orang percaya ada Roh Kudus. Dan di dalam pola hidupnya, cara hidupnya, ada kesaksian Roh Kudus. Mencerminkan, bisa dirasakan bahwa iya, dia hidup di dalam Tuhan. Bukti keselamatan yang keenam adalah kasih kepada saudara seiman. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita mengasihi saudara seiman. Bukti keselamatan yang ketujuh adalah belas kasihan pada orang yang terhilang. Amanat agung. Bahwa kita ingin, kita rindu, desire, ya, kerinduan yang dalam, bagaimana orang yang terhilang bisa juga diselamatkan. Dalam kapasitas itulah kita harus berjuang di dalam amanat agung. Yang menarik di dalam amanat agung adalah barangkali yang sering Bapak Ibu dengarkan khotbah tentang amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita mendengar khotbah seringkali dikatakan bahwa kata kerja di situ adalah pergilah. Tetapi di dalam bahasa aslinya, kata pergi itu bukan kata kerja. Itu adalah kata partisip kalau di dalam bahasa Yunani. Partisip itu apa? Kata kerja yang dibendakan. Kata kerja di situ adalah memuridkan. Sehingga implikasinya apa sih kita memahami ini? Tuhan Yesus mau yang imperatif itu, yang perintah itu. Yang imperatif kata perintahnya itu adalah murid. Sehingga yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah jadikan semua bangsa muridku sambil pergi kemanapun. Jadi kalau hanya kita di sini, berarti inilah pergi kita. Kalau Tuhan menempatkan kita di sini sekarang, inilah pergi kita. Jangan terus berpikir nanti. Akhirnya nggak jadi memuridkan semua bangsa bagi murid Yesus, menjadi murid Yesus. Kalau memang kita diarahkan untuk benar-benar pergi melangkah, ya itu pun pergi kita. Karena pergi itu bukan kata kerja di situ, itu partisip. Kata kerja yang dibendakan. Intinya itu adalah memuridkan. Nah, kami belajar pemuridan, ya, Nah, dan terus yang saya bilang, saudara sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, ketika berkhotbah, ketika mengajarkan, jadikan itu dalam konteks pemuridan.
Itulah kenapa khotbah itu harus ada pendalaman. Dan jangan menganggap jemaat itu dalam tanda kutip bodoh. Jadi kalau kita mendalami firman Tuhan, jemaat nggak ngerti nanti. Jemaat mana paham sampai ke situ. Jemaat, sekolahnya. Kita sudah membatasi. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri jemaat adalah Roh Kudus yang sama yang ada di dalam diri Tuhan atau pendeta yang berkhotbah itu. Jadi jangan pernah membatasi orang. Di dalam Tuhan tidak bisa kita batasi orang. Tidak bisa kita ukur orang hanya dari tingkat pendidikan. Karena kadang gimana ya? Pengalaman hidup dengan Yesus itu bisa menjadikan orang jauh lebih paham dari apa yang kita pikirkan. Benar. Kadang kita cerita dengan mbah-mbah di sekolah, tak pernah gitu. Tapi ketika berbicara tentang pengalamannya dengan Tuhan, ya begitu dalam ya. Itu sama aja kayak buku yang udah ditulis Henry Blackaby gitu ya, tentang berpengalaman dengan Allah. Luar biasa. Jangan membatasi orang, apalagi di dalam Tuhan. Jangan membatasi karya Roh Kudus. Nah, mari kita lakukan segala apapun yang kita kerjakan di dalam pelayanan, mari kita lakukan itu dalam frame pemuridan. Kenapa? Karena itulah imperatifnya, itulah kata kerjanya, itulah perintahnya. Sambil pergi. Di sini pun kita ini pergi. Lalu jika kita bisa ringkas, doktrin keselamatan itu seperti ini. Doktrin keselamatan adalah anugerah menyediakannya, iman mendapatkannya, usaha membuktikannya. Anugerah menyediakannya, iman mendapatkannya, usaha membuktikannya. Mari saya mendorong kita sekalian untuk merenungkan diri kita, bagaimana kita menyerahkan percaya kita, iman kita di dalam Yesus. Sudahkah saudara percaya, beriman di dalam Yesus? Sudahkah saudara mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus? Sebelum berdoa, mari kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan lagu respon kita.